Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Pada 4 Juni 2026, Gaza kembali dihantam serangan Israel. Namun kali ini, sorotannya bukan hanya ledakan, reruntuhan, atau asap hitam yang membumbung di langit Gaza. Ada 4 nama yang tiba-tiba menjadi perhatian. Mereka disebut sebagai pejabat senior aparat keamanan Hamas, bagian dari jaringan yang bekerja jauh dari sorotan kamera, tetapi memiliki peran penting dalam menjaga pergerakan para pemimpin Hamas. Yang paling menarik, salah satu dari mereka disebut sebagai Wakil Kepala General Security Apparatus Hamas. Lalu bagaimana Israel bisa menemukan orang-orang yang bekerja dalam bayangan? Dan apakah ini tanda bahwa lingkaran perlindungan Hamas mulai terbuka? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 4 Juni 2026, utara jalur Gaza kembali diguncang serangan Israel. Malam itu, kabar yang muncul tidak hanya bicara tentang ledakan, asap, atau bangunan yang berubah menjadi puing. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar pemandangan perang di permukaan. Israel dan Shin Bet mengklaim berhasil menewaskan 4 pejabat senior aparat keamanan Hamas, sebuah unit yang selama ini jarang menjadi sorotan publik, tetapi punya peran penting dalam menjaga pergerakan para pemimpin organisasi itu. Nama yang paling mencuri perhatian adalah Hassan Rabah Hassan Laban. Ia disebut sebagai Wakil Kepala General Security Apparatus Hamas. Bersamanya ada Asim Amin Shalah Shubir, Abdullah Atta Yunes Abu Kalub, dan Muhammad Na'man Zaki Abu Mark. 4 nama ini mungkin tidak akrab di telinga banyak orang. Mereka bukan tokoh politik yang sering muncul dalam pidato. Mereka juga bukan komandan lapangan yang namanya menempel pada serangan roket atau pertempuran terbuka. Namun justru karena itulah serangan ini terasa penting. Dalam perang modern, orang yang bekerja di balik layar sering memegang kunci yang tidak kalah sensitif. Mereka tidak perlu tampil di depan kamera. Mereka tidak perlu dikenal massa. Tugas mereka adalah menjaga agar orang lain bisa tetap bergerak, tetap berkomunikasi, dan tetap hidup di tengah tekanan militer yang terus menekan Gaza dari udara maupun darat. Di medan seperti Gaza, satu pergerakan kecil bisa menjadi jejak. Satu jalur yang dipakai berulang bisa berubah menjadi celah. Satu panggilan, satu pertemuan, atau satu lokasi darurat bisa terbaca jika lawan berhasil menghubungkan potongan informasi. Karena itu, aparat keamanan internal bukan sekedar pengawal. Mereka menjadi pengatur rute aman, penjaga komunikasi, penyaring akses, dan penghubung yang membuat keputusan penting tetap bisa berjalan. Serangan 4 Juni 2026 ini memberi gambaran bahwa Israel tidak hanya memburu orang yang memegang senjata di garis depan. Targetnya mulai bergeser ke sistem yang membuat kepemimpinan Hamas tetap bertahan. Ini seperti pukulan ke ruang belakang, ke bagian yang bekerja sunyi, tetapi menentukan apakah sebuah organisasi masih bisa bergerak saat wilayahnya terus dihantam. Bagi Israel, klaim ini menjadi sinyal bahwa operasi intelijen mereka masih mampu menjangkau lapisan yang sulit terlihat. Bagi Hamas, serangan seperti ini bisa memaksa perubahan besar di dalam jaringan perlindungan. Jalur lama harus ditinggalkan, pola komunikasi harus diganti, pengamanan tokoh penting harus ditata ulang dengan lebih ketat. Yang membuat peristiwa ini semakin sensitif adalah status orang-orang yang menjadi target. Jika mereka memang berada di dalam struktur keamanan internal, maka mereka bukan hanya mengetahui siapa yang dijaga, tetapi juga bagaimana sistem perlindungan itu dibangun. Mereka memahami jalur perpindahan, mengenal titik singgah, dan mengetahui kapan komunikasi harus dibuka atau ditutup. Informasi seperti ini bernilai besar dalam perang intelijen. Disinilah serangan itu menjadi lebih dari sekedar operasi militer.
Ia menyentuh bagian yang biasanya tersembunyi, yaitu cara sebuah jaringan menjaga pemimpinnya tetap aman saat perang berlangsung. Dari utara Gaza, pada malam 4 Juni 2026, terlihat bahwa medan perang mulai bergerak masuk ke ruang yang jauh lebih senyap. Pada 4 Juni 2026, serangan di utara jalur Gaza memperlihatkan satu sisi perang yang tidak selalu terlihat oleh kamera. Di permukaan, dunia melihat pesawat, ledakan, ambulans, dan reruntuhan. Tetapi di balik itu, ada proses yang jauh lebih sunyi, yaitu pencarian pola. Siapa yang bergerak, jalur mana yang dipakai, komunikasi apa yang masih hidup, lokasi mana yang berubah menjadi tempat perlindungan. Dalam perang Gaza, informasi bisa sama berbahayanya dengan senjata. Satu sinyal yang muncul terlalu lama bisa mengundang serangan. Satu kendaraan yang berpindah dengan pola sama bisa menjadi petunjuk. Satu orang yang bertemu terlalu sering dengan tokoh tertentu bisa membuka peta hubungan yang selama ini disembunyikan. Karena itulah, memburu pejabat keamanan internal Hamas tidak sama dengan memburu komandan yang tampil di garis depan. Seorang komandan lapangan mungkin meninggalkan jejak lebih jelas. Ia bisa muncul dalam rekaman, disebut dalam laporan pertempuran, atau terlihat dekat dengan kelompok bersenjata. Tapi pejabat keamanan internal justru bekerja dengan cara sebaliknya. Mereka berada di balik layar, menghindari sorotan, dan memastikan orang lain tidak mudah ditemukan. Mereka menjadi bayangan yang menjaga bayangan lain. Karena itulah, ketika Israel dan Shin Bet mengklaim berhasil menewaskan Hassan Rabah Hassan Labat bersama 3 nama lain pada 4 Juni 2026, pesan yang muncul terasa lebih luas. Israel seolah ingin menunjukkan bahwa perang ini tidak hanya soal menghancurkan tempat penyimpanan senjata atau memburu peluncur roket. Yang disasar juga adalah jaringan pengaman yang membuat kepemimpinan Hamas tetap bisa bergerak di tengah tekanan. Di titik ini, pola operasi Israel terlihat makin berlapis. Setelah menekan fasilitas tempur, memburu komandan, dan menargetkan jalur logistik, sorotan kini mengarah ke aparat yang menjaga sistem internal. Ini penting, karena dalam organisasi yang bergerak secara tertutup, keamanan internal adalah tulang punggung. Tanpa jalur aman, pemimpin sulit berpindah. Tanpa komunikasi yang terlindungi, perintah bisa terlambat. Tanpa pengamanan yang rapi, lokasi rahasia bisa terbaca. Dampaknya tidak selalu terlihat dalam hitungan jam, tapi di dalam organisasi, pukulan seperti ini bisa memicu perubahan besar. Rute yang dulu dianggap aman harus dibuang. Tempat pertemuan harus dipindahkan. Orang kepercayaan harus diperiksa ulang. Cara menyampaikan pesan harus berubah. Bahkan pertemuan sederhana bisa menjadi lebih rumit karena rasa curiga mulai masuk ke setiap lapisan. Bagi Hamas, masalah terbesarnya bukan hanya kehilangan 4 orang. Masalah yang lebih berat adalah rusaknya rasa aman di dalam jaringan. Jika sebuah serangan bisa mengenai pejabat yang bekerja dalam bayangan, maka semua jalur perlindungan lama harus dianggap berisiko. Setiap orang bisa merasa sedang diawasi. Setiap pesan bisa dicurigai. Setiap perpindahan bisa terasa seperti membuka jejak baru. Bagi Israel, keberhasilan seperti ini menjadi bagian dari perang tekanan. Bukan sekadar menurunkan kemampuan tempur Hamas, tetapi membuat struktur di dalamnya semakin sulit bernafas. Ketika perlindungan internal terganggu, pemimpin akan lebih banyak menghabiskan energi untuk bersembunyi, memindahkan jalur, dan menjaga komunikasi tetap hidup. Pada 4 Juni 2026, medan perang Gaza tidak hanya berada di langit dan jalanan. Ia juga bergerak melalui sinyal, pola, rute, dan kepercayaan yang mulai retak. Pada 5 Juni 2026, kabar tentang serangan Israel di utara jalur Gaza mulai menyebar lebih luas. Nama Hassan Rabah Hassan Labat
dan 3 pejabat keamanan Hamas lain masuk dalam pemberitaan internasional, bukan karena mereka tampil di medan terbuka, melainkan karena posisi mereka disebut dekat dengan sistem perlindungan internal. Dari luar, ini terlihat seperti laporan militer biasa, namun di lapangan, serangan seperti itu selalu meninggalkan wajah lain yang lebih berat. Pada malam 4 Juni 2026, ketika serangan terjadi, warga Gaza tidak mendengar istilah aparat keamanan, operasi intelijen, atau struktur perlindungan pemimpin. Yang mereka dengar adalah suara ledakan, kaca pecah, sirene ambulans, dan teriakan orang yang berlari mencari keluarga. Di tengah perang yang sudah panjang, setiap dentuman tidak lagi terasa sebagai peristiwa jauh. Ia hadir sangat dekat, masuk ke gang sempit, menutup jalan dengan debu, dan membuat orang menebak siapa yang belum kembali. Disinilah kontras perang Gaza terlihat tajam. Bagi Israel, serangan itu dipahami sebagai pukulan terhadap jaringan yang membantu pimpinan Hamas bergerak dan berkomunikasi. Bagi warga sipil, malam yang sama berubah menjadi ruang ketakutan yang sulit dijelaskan. Satu pihak membaca target, pihak lain menghitung kehilangan. Satu pihak melihat peta operasi, pihak lain melihat rumah yang tidak lagi utuh. Pada 5 Juni 2026, belum ada komentar resmi Hamas yang langsung menjawab klaim Israel tersebut dalam pemberitaan yang beredar. Kekosongan respon seperti ini justru membuat ruang tafsir semakin lebar. Jika benar 4 pejabat itu memegang peran penting dalam aparat keamanan internal Hamas, maka tekanan terhadap lingkaran perlindungan Hamas bisa meningkat. Jalur lama bisa ditutup, cara komunikasi bisa diganti, pertemuan bisa dipersempit, setiap orang yang dulu dipercaya bisa diperiksa ulang. Namun, perubahan seperti itu tidak terjadi tanpa biaya. Semakin rapat sebuah jaringan menutup diri, semakin sulit koordinasi dilakukan. Pesan bisa terlambat, perintah bisa tersendat, perpindahan tokoh penting bisa memakan waktu lebih panjang. Dalam perang yang bergerak cepat, keterlambatan kecil bisa membuka risiko besar. Bagi Israel, serangan 4 Juni 2026 memberi kesan bahwa tekanan tidak hanya diarahkan pada senjata Hamas, tetapi juga pada sistem yang menjaga kepemimpinannya tetap hidup. Ini adalah cara untuk membuat lawan merasa tidak aman, bahkan di ruang yang sebelumnya dianggap tersembunyi. Ketika aparat pelindung mulai menjadi target, pemimpin yang dilindungi akan dipaksa bergerak lebih hati-hati. Sementara itu, warga Gaza tetap berada di antara dua lapisan perang. Di atas mereka ada serangan udara, di bawah tanah ada jaringan yang terus diburu, di sekeliling mereka ada ketidakpastian yang tidak mudah berhenti. Setiap kabar tentang tokoh yang tewas mungkin berarti kemenangan strategis bagi satu pihak, tetapi bagi warga biasa, hari berikutnya tetap dimulai dengan antrean air, puing di depan rumah, dan suara drone yang belum pergi dari langit Gaza. Dari 4 Juni ke 5 Juni 2026, perang ini memperlihatkan arah baru yang lebih sunyi. Gaza bukan hanya medan ledakan, Gaza juga menjadi tempat perebutan informasi, perlindungan, dan rasa aman yang semakin rapuh. Di balik setiap nama yang diumumkan, ada jaringan yang berubah, rute yang ditutup, dan warga yang memulai pagi dengan rasa takut. Di titik ini, serangan malam itu meninggalkan jejak yang bergerak, bukan hanya di medan perang, tetapi juga di dalam pikiran pihak yang terlibat. Serangan pada 4 Juni 2026 di utara jalur Gaza memperlihatkan bahwa perang ini tidak hanya berjalan lewat ledakan dan serangan udara. Ada lapisan lain yang jauh lebih senyap, yaitu perang untuk membaca pola, menembus jaringan, dan mengganggu sistem perlindungan yang selama ini menjaga para pemimpin Hamas tetap bergerak. 4 nama yang disebut Israel mungkin bukan tokoh yang dikenal luas oleh publik. Namun jika benar mereka memegang peran penting dalam aparat keamanan internal Hamas, maka kepergian mereka bisa menjadi pukulan yang terasa hingga ke dalam struktur organisasi. Jalur komunikasi harus berubah, rute perlindungan harus diganti, kepercayaan internal bisa ikut berguncang. Di sisi lain, warga Gaza tetap menjadi pihak yang hidup di tengah bayang-bayang perang. Bagi militer, serangan ini dibaca sebagai operasi terhadap target penting. Tapi bagi masyarakat sipil, setiap malam serangan tetap berarti ketakutan, kehilangan, dan ketidakpastian yang terus berulang. Dari sinilah terlihat bahwa perang Gaza bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat secara senjata,
Perang ini juga tentang siapa yang lebih cepat membaca jejak, siapa yang mampu menjaga rahasia, dan siapa yang bisa bertahan ketika ruang aman semakin menyempit. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.